Halo sahabat profesional, welcome to Connecting Time with Foster and Bridge Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya Nastiti Handayani yang akan membawakan sesi Connecting Time, di mana kita akan membahas satu topik yaitu Building Great Customer Service Team. Menciptakan customer experience yang baik melalui customer service merupakan hal yang penting. Di sisi lain, tidak mudah membangun customer service yang hebat dan mampu membawa value perusahaan sehingga menciptakan great experience di konsumen dan dapat benar-benar memenangkan hati konsumen. Namun, apabila dilakukan dengan benar, bukannya tidak mungkin hal ini dapat meningkatkan tingkat loyalitas konsumen dan mendatangkan konsumen baru dengan sendirinya. Pada sesi Connecting Time kali ini, kita akan membahas bagaimana membangun tim customer service yang solid bersama dengan Ibu Reni Saraswati. Dan sebelum kita masuk ke sesi pertanyaan, saya akan sapa dulu ya Ibu Reni. Halo Ibu, apa kabar? Sehat? Sehat, syukurlah. Baik Bu, sebelum kita mulai sesi diskusi kita, boleh Ibu ceritakan dulu bagaimana background pekerjaan Ibu dan juga aktivitas sehari-hari Ibu. Silakan Bu. Oh ya, saya bekerja di bidang sales itu kurang lebih 12-13 tahun lah ya, kurang lebih ya, saya juga lupa. Dan kebanyakan sih di bidang sales. Jadi banyak menangani customer. Dan sekarang pekerjaan saya tetap menjual secara online kebanyakan ya, karena memang kondisi secara pandemi seperti ini, jadi sedikit sih ketemu orangnya, lebih banyak secara online, terus ya telepon segala macam, dan mengurus keluarga yang pasti. Oke, terima kasih ya Bu untuk waktunya. Nah Ibu, topik kita kali ini mengenai membangun customer service yang hebat. Sebelumnya boleh diceritakan bagaimana customer service di sebuah perusahaan bisa menjadi salah satu ujung tombak perusahaan dalam merebut hati para konsumen? Ya, yang pasti customer service itu kan memang sebuah wajah ya buat organisasi, buat perusahaan. Sehingga customer service itu perannya sangat penting. Customer service yang solid pastinya bisa membuat atau memberikan pengalaman yang luar biasa buat si pembelinya, baik sebelum maupun setelah terjadinya transaksi. Intinya seperti itu. Dengan pentingnya peran customer service di sebuah perusahaan, bagaimana mempersiapkan tim yang hebat sehingga bisa merepresentasikan experience yang ingin dibangun oleh perusahaan. Yang berhubungan dengan sales gitu kan, itu nggak bisa tanpa tim. Maupun jual beli, misalnya ada tim di luar customer service yang juga di belakang, maksudnya yang pendukung gitu ya, itu juga tidak bisa terlepas dari yang namanya kerja tim. Jadi diperlukan tim yang solid, yang saling mendukung. Satu sama lain harus saling mendukung, harus saling melengkapi untuk memberikan pengalaman yang baik dan terbaik untuk pembeli kita. Sehingga pembeli itu bisa merasakan kepuasan pada saat bertransaksi dengan organisasi kita. Jadi jangan menganggap bahwa tim kita customer service yang lain rekan kita adalah kompetitor kita, itu jangan ada pikiran seperti itu, karena kita harus saling membantu, saling melengkapi. Itu juga kita harus sebagai teman gitu ya, internal yang saling menghubungkan, saling mengkoreksi apabila terjadi ada sesuatu yang perlu diperbaiki. Oke, terima kasih Bu. Lalu faktor penting apa sih Bu yang bisa menjadikan customer service memiliki pengaruh besar dalam menciptakan customer experience yang baik? Faktor-faktor yang diperlukan yang pasti kita perlu bisa berkomunikasi dengan baik. Jadi si customer service itu perlu punya keterampilan berkomunikasi, itu yang pertama. Yang kedua, harus mengetahui prosedur yang berlaku, baik secara internal maupun secara umum. Lalu yang ketiga yaitu memahami produk dan jasa, sehingga kita bisa memberikan solusi. Nah, yang keempat, memberikan solusi. Lalu yang kelima, ini tambahan dari keempat ini, yaitu kita perlu mengetahui identitas atau budaya, culture dari perusahaan. Nah, kelima hal ini itu penting untuk
menjadikan kita sebagai wajah dari organisasi kita, sehingga itu akan lebih mudah buat kita memberikan pengalaman yang terbaik ya, yang memberikan kepuasan kepada si customer kita. Intinya itu. Kemudian nilai-nilai apa saja Bu yang harus ditanamkan dalam tim sehingga bisa benar-benar memahami pentingnya menjaga experience pelanggan dengan baik? Kalau saya sih selalu menekankan gini ya, kalau nilai dalam tim itu customer service harus bersifat melayani, membantu. Itu yang pertama. Itu yang pertama dan yang paling penting. Jadi kalau rekan-rekan sudah punya hati untuk melayani, untuk membantu, itu otomatis segalanya jadi lebih mudah. Itu adalah yang utama. Lalu yang kedua, biarpun kita dalam mengembangkan diri, kita pastinya perlu melihat, oh teman kita udah lebih baik dalam hal ini, saya jangan kalah gitu kan. Tapi harus ditekankan bahwa kompetisi dalam hal sebuah tim itu harus adalah kompetisi yang sehat. Tetap si tim ini adalah anggota rekan kerja kita yang bukan kompetitor, tetap harus saling membantu. Itu sih. Jadi yang pertama, kita ingin membantu, melayani. Yang kedua adalah kompetisi yang sehat. Yang ketiga, dalam tim itu harus solid, jadi saling membantu antar tim. Jadi pertama membantu melayani orang lain. Yang ketiga ini membantu melayani sesama antar tim. Itu nilai yang sangat penting dalam customer service. Oke Bu, saya minta break sebentar ya Bu untuk mempromosikan YouTube channel kami. Ya, silakan. Sahabat profesional, jika sahabat profesional menyukai video ini, jangan lupa klik tombol like, share, dan juga subscribe channel YouTube Foster & Bridge Indonesia agar selalu mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari kami. Oke Bu Reni, kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya ya Bu. Untuk memiliki customer service tim yang hebat, diperlukan orang-orang yang tepat di dalam timnya tersebut. Boleh di-share nggak Bu? Kira-kira karakter seperti apa sih yang cocok dan tepat sebagai seorang customer service? Umumnya customer service itu adalah orang-orang yang sifatnya bisa menginfluence ya, yang bisa mempengaruhi orang lain. Jadi orang yang seperti ini sifatnya bisa berhubungan dengan intim dengan orang lain, maksudnya bisa bergaul, orang sosial lah, intinya orang yang ekstrovert pada umumnya. Tapi jangan khawatir kalau kita adalah orang yang introvert, itu bisa tetap dengan mengasah kemampuan komunikasi kita. Jadi pada umumnya sih memang adalah orang yang ekstrovert. Tapi introvert pun masih bisa dengan berkomunikasi, melatih komunikasi yang baik. Seperti itu sih customer service pada umumnya ya. Baik, terima kasih Bu. Nah, dengan perkembangan dan persaingan yang begitu ketat saat ini, ada artikel yang mengatakan bahwa semua karyawan di perusahaan harus bisa menjadi customer service yang baik. Dalam konteks bahwa setiap proses yang kita lakukan benar-benar merepresentasikan experience yang ingin dirasakan setiap pihak. Tidak hanya kepada konsumen kita, namun juga terhadap vendor dan lain sebagainya. Bagaimana menurut Ibu mengenai hal ini? Itu tepat sekali kalau menurut saya ya. Memang karena customer itu nggak cuma customer pembeli, customer itu bisa yang sifatnya internal atau yang sifatnya ya itu vendor, supplier dan sebagainya. Orang-orang yang berhubungan dengan kita, bahkan tim kita pun itu sebenarnya adalah customer. Jadi tiap orang perlu sekali untuk bisa memiliki kemampuan untuk mendeliver customer service, perlu, walaupun Anda bukan customer service sekalipun, tetap harus bisa, yaitu karena customer service sifatnya adalah berhubungan dengan orang lain dan bagaimana kita saling melayani. Ini itu sih. Sebagai penutup Bu, apa hal yang harus selalu kita ingat untuk terus meningkatkan kinerja serta semangat tim customer service agar selalu lebih baik dan lebih baik lagi? Untuk sebagai customer service menjadi lebih baik dan lebih baik lagi, kita perlu tahu bahwa saat kita membantu orang lain, itu kita membantu diri kita sendiri. Itu sih yang selalu saya tekankan pada diri saya sendiri ya, bahwa saat saya membantu orang lain, berarti saya membantu diri saya sendiri. Kenapa begitu? Karena dengan seperti itu, kita melatih diri kita untuk lebih bertoleransi. Kita melatih diri kita untuk memberikan solusi. Jadi pada saat kita memberikan customer service yang baik, sesungguhnya kita sudah membantu diri kita sendiri. Gitu. Baik Bu Reni, terima kasih atas jawaban-jawaban dari pertanyaan saya tadi. Semoga apa yang sudah diberikan dapat bermanfaat bagi sahabat profesional semuanya.
Terima kasih juga atas waktunya dan semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan ya Bu. Ya. Baik, sahabat profesional, jika sahabat profesional menyukai video ini, jangan lupa klik tombol like, share, dan subscribe channel YouTube Foster & Bridge Indonesia. Dan jangan lupa tinggalkan di kolom komentar, kira-kira saran apa sih mengenai topik apa yang bisa dibahas di Connecting Time kita selanjutnya. Sampai bertemu lagi di sesi Connecting Time berikutnya. Sampai jumpa, bye!